Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, pengetahuan, bahkan juga dapat menginspirasi seluruh masyarakat TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan tema kita pada hari ini adalah tema yang mungkin sudah menjadi perbincangan beberapa bulan terakhir, apalagi ketika kemarau panjang melanda sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Provinsi Jambi. Dan akhirnya kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah dampaknya untuk lingkungan, kesehatan, dan berbagai dampak buruk lainnya. Sekitar dari bulan Juli hingga saat ini dari data yang didapatkan lebih dari 6.000 hektar lahan terbakar dan upaya-upaya pun telah dilakukan. Namun seperti apa penanganan selanjutnya untuk kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi agar tidak semakin meluas? Kita akan memperbincangkan hal ini dengan dua orang narasumber begitu luar biasa. Satu orang sudah hadir bersama kita dan satunya lagi melalui video conference. Kita sapa dulu yang hadir bersama kita. Di sini ada Pak Rudi Syaf, Advisor KKI Warsi Jambi. Selamat sore Pak, sehat? Selamat sore, Assalamualaikum, sehat. Alhamdulillah. Tadi dari kantor, dari rumah Pak? Dari rumah ini. Dari rumah ya, sempat pulang ke rumah baru ke sini ya Pak. Baiklah, nanti akan kita bahas karena kalau berbicara karhutla selalu ada Bang Rudi di sini. Kita bahas nanti setelah kita sapa yang melalui video conference. Ini sudah ada Bapak Anari Kasih BPBD Muaro Jambi. Selamat sore. Belum? Apakah sudah terhubung? Halo, selamat sore. Belum ya? Baiklah, belum. Nanti akan kita sapa kembali, sepertinya masih ada kendala jaringan atau apa, nanti akan kita sapa lagi ya Pak Rudi. Pak Rudi, ini berbicara tentang penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Tadi sempat kita juga berbincang sebelum on air gitu. Bagaimana sih kalau Bapak memandang dibanding tahun lalu dan sebagainya. Ternyata di tahun lalu tidak bahkan tahun ini lebih buruk seperti itu daripada tahun lalu karena mungkin musim kemarau yang tadi disampaikan. Nah, menurut Pak Rudi Syaf, untuk tahun ini apa yang terjadi? Apakah memang penanganan kita yang kurang serius atau pencegahan kita atau memang karena faktor cuaca? Silakan. Ya, kalau pengamatan kami ini memang faktor terbesar cuaca, gitu ya. Jadi tahun ini hari kemaraunya itu lebih panjang daripada tahun lalu, gitu. Dan walaupun BMKG kan sudah menyatakan tahun ini itu walaupun kemarau dia tetap ada hujan. Cuma jarak antar hujannya itu yang masih agak jauh sehingga masih sempat terjadi di lapangan itu kondisi yang menimbulkan kekeringan karena kemaraunya lebih panjang gitu. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang kan ya sudah terjadi gitu kebakaran hutan dan lahan di lokasinya itu tersebar hampir di banyak kabupaten. Nah, tersebar merata, bahkan juga sudah juga terjadi kebakaran di lahan gambut yang sekarang ini yang belakangan ya dalam dua minggu terakhir ini juga sudah di lahan gambut gitu ya. Lalu kalau berbicara tentang tadi juga sudah sepakat bahwa mungkin hampir 7.000 hektar bahkan dari bulan Juli sampai bulan ini udah terbakar seperti itu. Tapi setengah dari lahan yang terbakar ini di areal perusahaan seperti itu. Bagaimana Bapak menangani Pak? Ya, jadi dari kajian kami, saya harus memperjelas begitu ya. Kami melakukan kajian dengan mencari hotspot titik panas begitu yang menggunakan satelit, ada Terra Aqua, ada NOAA 21, NOAA 22 begitu ya. Dan setelah dapat hotspot titik panas, kita menggunakan Sentinel-2 untuk menghitung berapa yang terbakar gitu. Jadi yang kita hitung yang sudah terbakar. Nah, itu kami dapatkan angka untuk yang tahun ini sampai dengan kemarin tanggal 3 September itu di angka 6.700 hektar yang terbakar. Nah, benar sekitar 3.900 itu berada di areal yang sudah diberikan izin
atau ya sederhana kita sebut areal yang konsesi perusahaan. Itu ada dua, ada HGU sawit, berarti dia di APL, tapi ada juga HTI, hutan tanaman industri, itu ada di kawasan hutan produksi. Dan ada juga di restorasi ekosistem yang sebenarnya dibangun untuk mempertahankan hutan gitu. Jadi terjadi lebih dari separuh di kawasan yang sudah dapat izin gitu ya. Ini apa yang terjadi? Kenapa akhirnya ini Cynthia sebagai orang awam tapi bacain berita beberapa kali, Cynthia juga membacakan berita dan laporan reportase bahwa yang ditindak tegas itu sudah ditetapkan sebagai tersangka itu perorangan yang membuka lahan dengan cara membakar. Tapi untuk perusahaan sepertinya belum ada. Apakah seperti apa nih, Pak Rudi? Ya itu debatable gitu ya. Jadi kalau yang kami lihat kan itu tidak menyatakan siapa yang membakar, tapi ini sudah terbakar areanya gitu ya. Memang debatable-nya begini, bisa saja itu areal konsesi perusahaan, tetapi yang membakar bukan orang perusahaan, individu dari luar perusahaan. Bisa saja dia membakar di lahan dia di luar konsesi, kemudian api membesar tanpa mampu dikendalikan masuk ke dalam konsesi. Bisa juga yang juga cukup banyak adalah masyarakat yang memang masuk ke dalam wilayah konsesi. Selama ini kita kenal dengan tanda kutip perambah, gitu kan. Mereka masuk ke konsesi perusahaan untuk membuka kebun kepentingan mereka. Perusahaan berkonflik dengan mereka, itu tipe kedua. Ya, menurut saya tipe ketiga sebetulnya hari ini pun masih bisa kita itu menduga bahwa masih ada perusahaan juga yang melakukan pembakaran itu, terutama kalau lihat data lokasi sebaran api sekarang cukup banyak di perusahaan-perusahaan yang skalanya kecil. Saya percaya kalau perusahaan yang sudah skala besar, sudah rasanya tidak akan berani lagi melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ya ada kecurigaan di perusahaan yang skala kecil itu masih, kami itu masih menduga melakukan hal tersebut. Kan setiap tahun kita mengatakan bahwa jangan lagi ada pembukaan lahan dengan cara dibakar, dan itu terus-terusan masif disosialisasikan kepada masyarakat, apalagi ke perusahaan. Tapi kan pada faktanya untuk menekan angka atau menekan budget, mereka seperti tidak punya pilihan untuk tetap melakukan itu. Seperti apa? Apakah ini akan terus-menerus terjadi? Nah, saya melihatnya itu satu ya, masyarakat asli Jambi, berarti masyarakat Melayu Jambi lah kita sebut, itu memang ada budaya itu dari dulu. Budaya ini disebut merun, budaya merun, gitu ya. Merun itu ya membakar. Tapi pola membakarnya itu ada aturan secara tradisional itu. Jadi ketika mereka sudah menebangi kayu-kayu di lahan yang mau dibuka, itu dibiarkan kering dulu, dipisahkan antara daun yang kering dengan yang keras seperti batang, cabang dan sebagainya. Nanti itu dikumpul, ditumpuk begitu. Nah, baru dibakar sehingga dia tidak menimbulkan tidak terkendali gitu. Nah, itu budaya. Budaya memang harus diakui, perubahan budaya itu butuh waktu. Sehingga pastilah masyarakat Melayu yang biasa budaya merun, ketika dipaksa tidak membakar pasti juga butuh waktu untuk berubah. Nah, yang kedua itu adalah masyarakat yang pendatang gitu ya, yang bukan asli Jambi. Nah, ini mereka tidak mengenal budaya merun, tapi mereka mengetahui dengan membakar itu murah. Tinggal tebang dan dibiarkan kering, dibakar, tapi kayunya berserakan sehingga itu bisa meluas kemana-mana. Nah, Jambi itu punya perda
penanggulangan dan pencegahan karhutlah. Ya, kita punya perda itu. Di dalam perda itu sudah ada aturan yang mendorong pemerintah kabupaten ya dan provinsi untuk memfasilitasi penyediaan alat berat untuk mekanisasi pertanian. Jadi maksudnya alat berat itu bisa digunakan oleh petani untuk membersihkan lahan dengan tanpa membakar. Nah itu di perda nomor 2 tahunnya itu saya lupa 2016 atau 2017 itu ada pasal yang begitu. Jadi kewajiban pemerintah menyediakan alat berat untuk petani membantu petani membuka lahan agar dia tidak menebang. Nah, cuma ya itu seperti apa gitu ya? Karena kan pasti juga butuh anggaran yang besar. Ya. Bayangkan kalau di tiap apakah di tiap kecamatan mungkin nggak cukup juga. Betul. Nah, intinya adalah bagaimana memang di perda itu dipikirkan petani tidak lagi membakar gitu. Tapi ya pada prakteknya sampai dengan hari ini dengan kondisi yang terjadi ya kita meyakini petani masih membakar. Ya karena tadi disampaikan mungkin alat berat yang tersedia juga kalaupun ada bantuan tidak mumpuni seperti itu dan tidak ada solusi lain. Nah kalau dari Bang Rudi sendiri, apakah ada solusi lain untuk masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar? Solusi pasti ada solusi selalu. Jadi sebenarnya kan kalau membakar itu biayanya murah, tapi lahannya juga tidak terlalu bagus. Efeknya begitu ya. Secara ilmiah begitu, lahan itu sebenarnya menjadi tidak bagus karena makhluk hidup yang ada di lahan itu mati semua ketika terbakar. Padahal itu dibutuhkan untuk kesuburan lahan gitu. Nah, tapi karena dia murah dan juga kadang beberapa petani yakin kalau dibakar itu nanti jadi pupuk dan sebagainya gitu. Asumsinya sehingga mereka masih melakukan. Ya, Cynthia sering dengar tuh kata-kata seperti itu. Ya, padahal sebenarnya secara ilmiah justru merugikan bagi lahan. Ya berarti kan kita berasumsi biaya di situ. Nah kami memang melihatnya perlu fasilitasi pemerintah, contohnya yang sudah ada di perda tadi. Jadi pemerintah yang petani jangan lagi membakar, tapi kami bantu supaya tidak lagi menjadi mahal membuka lahan secara mekanis, begitu kan? Nah itu menurut saya solusi yang paling memungkinkan karena apa? Karena kalau dibebankan itu kepada petani, tidak semua petani sanggup melakukan mekanisasi itu. Gitu. Nah, kita beralih, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai budaya dan ternyata membuka lahan yang akhirnya merugikan lingkungan itu bukan budaya kita. Budaya Merun itu berbeda karena punya aturannya sendiri gitu Pak ya. Nah, kalau kita berbicara tentang lahan gambut, karena kalau beberapa tahun belakangan yang sempat kita parah itu kan karena lahan gambut kita banyak terbakar. Kalau tahun ini seperti apa Pak? Sekarang juga ada yang terbakar, ya kita tahu yang sekarang sedang berjibaku ini kan, Satgas Karhutla Provinsi memadamkan di gambut ini kan, ya sudah seminggu terakhir ini ya, dan saya melihatnya bahwa kalau untuk gambut dia memang jauh lebih rawan daripada lahan mineral gitu ya. Karena apa? Karena kalau gambut sudah terbakar, apalagi itu gambut dalam, maka api itu akan ke bawah. Karena itu semua material organik yang gampang terbakar ketika kering. Maka dia bisa sampai ke bawah. Di atasnya tidak nampak api, yang keluar asap saja. Di bawah api begitu kan. Nah, itu bahayanya gambut, sehingga gambut itu memang penting untuk dipantau terus. Nah, konteks gambut ini poinnya adalah menurut saya 2015 gambut kita terbakar,
2019 bahkan hutan lindung Londrang ya, itu habis gitu ya, di 2019 terbakar semua. Nah berarti kan gambut ini menjadi penting, bagaimana gambut kita itu bisa selalu basah. Nah regulasi kita sudah ada yang menyatakan kewajiban kalau itu di lahan konsesi mempertahankan muka air gambut 40 cm dari atas. Sehingga kalau muka airnya dipertahankan 40 cm, maka gambutnya masih basah, masih lembab. Sehingga peluang dia untuk terbakar kecil, gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah semua pemegang izin mematuhi itu? Kan itu pertanyaan. Karena apa? Karena banyak yang meyakini bahwa tanamannya menjadi kurang subur ketika airnya tinggi. Berarti kan tanamannya tergenang oleh air, gitu. Nah, sebelum ada regulasi itu, mereka cenderungnya membuat muka air itu 1 meter. Tapi regulasi suruh naik jadi tinggal 40 cm, gitu kan. Nah, apakah itu dipatuhi atau tidak? Persoalan kedua adalah hampir semua konsesi yang dapat izin di lahan gambut itu mengolah gambutnya dengan upaya pengeringan, dengan membuat kanal. Jadi air gambut itu kan bentuknya tuh selalu seperti kubah gitu. Itu dibangun kanal memotong kubah itu sehingga airnya ngalir ke kanal kemudian dibuang ke sungai begitu kan. Sehingga kering gambutnya. Nah, persoalannya kalaupun mereka sudah membuat skat kanal untuk menaikkan air. Jadi kanal tadi yang dibuat sekarang di-skat, dihadang airnya jadi 40, apakah gitu ya, semuanya sudah berhasil di-skat. Kalau ada satu yang bocor, seluruhnya akan ngalir juga lewat situ, karena gambut yang satu bentangan itu kayak spon kita nyuci piring. Gitu, berisi air di sini, airnya akan membasahi seluruh spon gitu kan. Dia bisa terbuang kalau ada yang bocor. Nah, itu juga menurut kami penting untuk pencegahan di gambut. Jadi, kalau kita berhasil memantau upaya-upaya untuk mempertahankan muka air gambut itu stabil, gitu ya, maka peluang terjadinya kebakaran kecil, gitu. Baik. Nah ini kalau kita berbicara tentang upaya pencegahan pada lahan gambut. Tapi bagaimana kalau sudah terbakar? Apakah penanganan sama dengan lahan mineral? Nanti dijawab Pak. Kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Masih bersama Bang Rudi Syaf, advisor KKI Warsi, dan juga kita akan menyapa kembali satu narasumber kita lainnya yang akan join melalui video conference. Kita sapa, semoga sudah ada. Halo, selamat sore Pak Anari, Kasih BPD Muaro Jambi. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak. Wah, ya, siap Mbak. Ya, baik. Pak, bagaimana kabarnya, sehat ya? Sehat Mbak, alhamdulillah sehat. Masih di kantor atau sudah pulang Pak? Ini baru mau menuju kantor sebenarnya Mbak, membuat laporan dulu Mbak. Baik, siap. Mau rapat sebentar terkait karhutla nih Mbak. Baik, tadi kita sudah mulai duluan Pak Nari mengenai pembahasan penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Tadi juga sudah dibahas dari KKI Warsi seperti apa, berapa banyak lahan yang terbakar dan sebagainya. Kalau untuk di Muaro Jambi seperti apa karhutla? Silakan Pak Nari. Untuk Muaro Jambi saat ini Mbak, kami masih berjibaku dalam karhutla, di mana memang di bulan November sekarang juga ada beberapa titik yang kami tanggulangi. Yang pertama di Rantau Panjang, di Kecamatan Kumpi yang berbatasan langsung sama Tanjab-Tim, terus di Betung ada satu titik. Nah itu yang lagi kami berjibaku di saat pemadaman Mbak. Dan hingga saat ini masih terbakar? Saat ini kami talangi. Atau sudah padam Pak? Ya saat ini masih Mbak, masih terbakar Mbak, masih coba ada beberapa titik yang masih terbakar, jadi kami mencoba untuk bagaimana agar ini tidak meluas Mbak.
Baik, lalu sejauh ini untuk daerah, untuk pemetaan apakah sudah dilakukan dari awal dan daerah-daerah ini apakah memang sudah diprediksi akan terjadi karhutla, Pak Anari? Memang Mbak untuk wilayah Kumpih, Ulu dan Kumpih ini Mbak memang sudah kami bilang masih sangat rawan Mbak karena dua titik ini dan juga memang untuk kondisi saat ini kami yang terbakar adalah lahan gambut Mbak. Lalu bagaimana upaya penanganannya untuk lahan gambut ini Pak Anari? Saat ini Mbak kami bersinergi dan bahu-membahu bersama TNI Polri, Manggalakni, perangkat desa dan masyarakat sedang mencoba memadamkan yang mana dengan lahan gambut berbeda Mbak cara dengan mineral Mbak. Kalau mineral cukup dimatikan atas, yang di bawah tidak. Cuman kalau di sistem di gambut ini Mbak, di mana di atas sudah padam, yang di bawah belum Mbak. Jadi sehingga kami mencoba mensupport air terus sampai tanah itu benar-benar seperti bubur, Pak. Sehingga saya yakin di dalam tidak ada api lagi. Nah, kalau di mineral, Pak, cukup kita padamkan di atasnya aja, Mbak. Nah, tapi kalau untuk khusus untuk gambut, dia di atas padam, di bawah belum tentu padam, Mbak. Sehingga kami selalu mensupport air, menyemprot supaya memang kondisi terjadi itu menjadi basah seperti lembab gitu tanahnya, Mbak. Sehingga benar-benar mati dan tidak ada api di bawahnya lagi, Mbak. Itulah kondisi saat ini, Mbak. Izin berapa hektar Pak tadi yang terbakar? Kami coba Mbak. Untuk lahan gambut Pak? Kalau lahan gambut Mbak, kalau untuk sekarang Mbak ya itu di luar yang kebakaran betung sama di Rantau Panjang Mbak, itu kami masih ada tim yang penghitung, kami belum masuk hitung itu. Cuman kalau untuk di luar itu udah 120 hektar Mbak di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi mulai dari bulan Juni kemarin Mbak sampai sekarang. Cuman untuk wilayah Betung dan Rantau Panjang belum kami perhitungkan Mbak, karena kami lagi berjibaku untuk melaksanakan pemadam Mbak. Untuk tim penghitung ada beda Mbak luasannya Mbak. Baik, terima kasih Pak Anari. Kita akan ke Pak Rudi Syaf lagi. Ini menarik karena tadi kebetulan pas sama yang kita bahas. Tadi terakhir saya ingin bertanya bagaimana penanganan. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Anari. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di mineral dan juga di gambut itu berbeda. Seperti apa Pak? Silakan. Ya itu berbeda. Tadi seperti saya bilang lebih rumit di gambut karena gambut itu ada atas, ada bawah. Yang atas ya tumbuhannya, yang bawah itu material gambut yang sebenarnya material organik. Kalau dia kering sangat mudah terbakar begitu. Dan kemudian karena dia tumpukannya dalam, gambut dalam itu kan 3 meter sampai 20 meter gitu ya. Itu dengan kedalaman 5 meter saja kalau dia terbakar itu akan menghasilkan gas metan namanya. Itulah yang kalau kita lihat ketika terbakar itu bisa ada semburan api gitu ya, yang kemudian bisa lompat apinya terbakar lagi di tempat yang lain gitu. Nah itu kerumitan gambut, sehingga memang mencemaskan kalau gambut terbakar bisa meluas secara cepat kalau tidak cepat dilakukan pembasahan gitu. Ya. Tapi bukan tidak mungkin untuk dipadamkan seperti itu, Pak? Iya, ya. Tapi kita kan mengacu pada pengalaman ya. 2019 waterbombing nggak mampu, ya begitu. Tapi kalau dengan skala yang terjadi sekarang, menurut saya mampu kita masih, karena belum seberat 2019. Ini ada 120 hektar lahan kurang lebih katanya dari bulan Juni sampai saat ini. Seperti apa Pak memandang untuk di Muaro Jambi sendiri, Pak? Tadi saya barusan sedang cari, cuma ditanya gitu ya. Nanti saya coba lihat lagi angka perhitungan kami. Tapi di Rantau Panjang itu menurut saya sangat luas gitu, yang sudah terbakar yang seperti tadi disampaikan. Tapi memang khusus Rantau Panjang kami belum menghitung gitu ya. Tapi nanti saya akan coba lihat. Baik, ya. Kita ke Pak Anari lagi. Pak masih bergabung bersama kami ya, Pak Anari? Iya Mbak. Oke, ya, Pak Anari, kalau tadi disampaikan bahwa memang untuk upaya penanganan di lahan gambut ini susah dan ya begitu sulitnya. Akhirnya solusi yang ditawarkan adalah pencegahan.
Bagaimana untuk pencegahan sebenarnya di lahan gambut untuk di tahun 2024 ini berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, apa yang sudah dilakukan walaupun tetap kecolongan seperti itu, Pak Anari, silakan. Memang Mbak, untuk pencegahan kami dari awal-awal sudah melaksanakan patroli Mbak, patroli khusus ke wilayah-wilayah rawan Mbak, ke masyarakat. Kami misalnya langsung mensosialisasikan bersama ke masyarakat, memberitakan informasi bahwa kita sudah masuk musim panas, dan juga tidak lagi membuka lahan membakar, dan menjaga dan saling sinergi bahwa kondisi sekarang memang seperti itu telah kami rasakan, baik tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat-tingkat ke desa-desa, ke masyarakat, ke sekolah juga kami laksanakan juga Mbak, karena mengingat utama pelaksanaan itu adalah pencegahan. Karena apabila terjadi kebakaran untuk wilayah gambut itu sudah susah Mbak, kalau misalnya itu terjadi seperti yang kami talangi di Raung-Raung, betul tadi kata Bapak, itu memang sudah cukup luar biasa besarnya. Memang kalau untuk ukuran itu sangat luas, memang makanya kami untuk perhitungan kami belum berani menghitung, kami cuma melaksanakan pemadaman. Nah, kalau saat kami juga kemarin awal-awal juga sudah melaksanakan dari BPBD provinsi melalui BMKG sudah melaksanakan hujan buatan Mbak, sebenarnya dari bulan berapa saya lupa, bulan berapa ada hujan buatan, sebelum itu Mbak akan tidak jadi kebakaran tuh Mbak. Baik, lalu itu yang awal. Untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan, walaupun akhirnya masih kita kecolongan dan akhirnya masih ada yang terbakar untuk lahan gambut dan akhirnya sulit dipadamkan. Untuk lahan-lahan yang terbakar, terkhusus lahan gambut, itu di areal milik perusahaan kah atau perseorangan, Pak Anari? Ini Mbak izin Mbak, kalau untuk lahan terbakar kebanyakan sih lahan masyarakat Mbak, masyarakat tapi berdampingan dengan perusahaan kan gitu. Nah, ketika kadang-kadang kita dalam masyarakat menyebar ke perusahaan, terutama juga yang kayak di yang di Ronda itu kan PHL Mbak, itu hutan lindung tuh Pak. Jadi hingga saat itu, ini Mbak, masih sebenarnya sih semuanya kebun masyarakat. Baik, lalu upaya-upaya yang dilakukan, katakanlah untuk upaya penegakan hukum yang telah dilakukan seperti apa, Pak Anari, di Kabupaten Muaro Jambi? Izin Mbak, dapat informasi memang untuk di Kabupaten Muaro Jambi ini ada 5 yang masih proses Mbak, itu di ranah kepolisian, jangan ditindak tegas. Cuman kami belum mengikuti sampai mana prosesnya, karena kami sangat mendukung tindakan seperti itu agar membuat efek jerah kepada masyarakat Mbak, walaupun itu disengaja ataupun tidak disengaja untuk kegiatan pelaksanaan kejadian kebakaran itu Mbak. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Rudi dulu. Pak, sudah dapat hitungannya atau belum ini? Sudah ya. Silakan Pak, mungkin seperti apa untuk di Kabupaten Muaro Jambi? Hitungan kami sampai dengan tanggal 3 September kemarin, Muaro Jambi itu 1.440 hektar yang sudah terbakar, gitu. Itu dari lahan gambut dan lahan mineral ya? Ya, campur. Baik. Ya. Lalu untuk di angka 1.440 ini seperti apa, Wandang? Apakah ini cukup besar untuk di tahun ini kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya, kalau kita banding 2019 nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Karena 2019 itu seluruh provinsi Jambi itu 151.000. Ya. Jadi ya sekarang nggak ada apa-apanya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, akan sangat bergantung sebetulnya kepada cuaca. Ya. Kalau cuaca kemaraunya akan semakin panjang, seperti 2019, ya dia akan terus meluas begitu ya. Tapi terus terang saya juga kami menilai bahwa upaya-upaya penanganan semakin ke sini itu semakin baik, gitu ya. Kita lihat kayak di Rantau Panjang itu hampir semua instansi terlibat berupaya, kita harus menghargai itu, gitu ya. Cuma kan yang kita juga harus pikirkan, Jambi ini kan luas. Total Jambi ini kan sekitar 2,1 juta hektar begitu ya. Dan kawasan yang remote, maksudnya yang penduduknya atau manusianya sedikit, yang itu masih berupa kawasan hutan atau areal dengan izin HGU, itu kan agak terisolasi. Nah, masyarakat banyak yang masuk ke situ memang dengan tujuan membuka lahan untuk kebun begitu. Nah, itu yang kecenderungan terjadi. Nah, memang
menjadi sulit memantau untuk mencegah mereka melakukan itu. Makanya kalau saya melihatnya, kalau di gambut, pencegahan yang terbaik adalah memastikan dia basah tadi. Regulasinya juga sudah ada. Nah, kalau yang di mineral adalah mendorong petani tidak membakar dengan memberi fasilitas mekanisasi. Regulasinya juga sudah ada, gitu. Tinggal bagaimana itu lebih intensif sehingga semakin berkuranglah orang yang ingin membakar, begitu. Nah, tentunya juga diiringi dengan ancaman. Ya, ancaman penegakan hukum sangat penting. Tadi Pak Nari ya, menyampaikan ada 5. Nah, itu menurut saya menarik. Jadi kalau kita terus melakukan penegakan hukum, itu juga membuat orang, terutama yang kelas menengah yang punya modal, akan ragu juga, gitu. Kalau yang memang nggak punya apa-apa, ya biasanya nggak punya pilihan juga mereka untuk membakar. Ya. Baik. Nah, kalau misalnya kita katakan di Kabupaten Muaro Jambi dengan angka 1.440 hektar yang Bapak katakan, apakah ini termasuk yang rawan untuk di Provinsi Jambi? Atau kalau dari KKI Warsi sendiri ada tidak? Kita sapa dulu Pak. Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Belum terhubung karena nanti di segmen 3 ya. Selamat sore juga Mbak Setia Permana. Siap, Pak Yudi dari Telanai. Silakan Pak, ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan, silakan Pak Yudi. Pak Yudi, masih bergabung bersama kami kah? Iya, terima kasih Mbak atas waktunya. Pertama yang saya hormati Bapak Rudi Saf ya, dari advisernya KKI Warsi yang saya hormati, dan ada Kasih BPBD melalui media Zoom di Muaro Jambi ya, yang saya hormati. Pak? Ya, saya terpaksa harus mengucapkan selamat ulang tahun terhadap Kahutla. Jadi kita katakan bahwa kita harus menghadapi ulang tahun terus. Dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, sebelum saya coba untuk menanggapi apa yang sudah dibicarakan, tentu masyarakat ini, publik ini harus tahu bahwasanya apa sebenarnya fungsi peranan KKI Warsi itu di Provinsi Jambi hadirnya, dan apa sebenarnya fungsinya bekerja sama dengan pemerintah terhadap hubungan dengan Kahutla ini. Karena kalau saya lihat dari data saja tidak pernah klop dari tahun ke tahun. Di tahun 2024 ini, dari Januari KKI Warsi memotret kebakaran hutan itu sudah 6.000 lebih. Di mineral maupun di gambut. Nah, pemerintah dari penyiaran TVRI baru 800 katanya. Yang menyebar di kabupaten kota. Jadi sebenarnya publik ini selalu dibohongi terus gitu dengan data saja. Mana yang benar? Jadi kan sulit jadinya. Pemerintah tidak terbuka. Data yang sebenarnya terbakar itu berapa? Nah ini yang perlu diluruskan menurut saya. Kerjasamanya bagaimana? Nah tadi kan sudah dijelaskan oleh KKI Warsi, Pak Rudi Saf, bahwa kita sudah kuat mempunyai perda untuk mengatasi deteksi dini terhadap terjadinya kebiasaan membuka lahan oleh masyarakat, oleh individu. Nah kan begitu, dan juga diperkuat dengan ya sanksi hukum dan sebagainya. Tapi kok alat berat itu tidak pernah hadir. Padahal sebenarnya di Muaro Jambi itu titik-titik yang sering dibakar oleh manusia itu kan, faktor manusia itu kan banyak, sudah terdata. Ya kalau alasannya nggak ada uangnya, itu apa ada perdanya? Nah jadi pertanyaan lagi kan, jadi kedinginan perda itu untuk mengatasi persoalan deteksi dini itu. Baik, kami sudah dapat poinnya Pak Yudi. Dijalankan tradisi itu untuk dibantu membuka lahan dengan alat itu. Baik. Ya nanti tahun 2025 akan terbakar lagi gitu. Siap Pak Yudi, kami sudah dapat poinnya. Memang ya
Artinya saya terpaksa mengatakan BPBD ini doanya tidak benar ini. Dia harus Pak Yudi, tapi sudah dapat poinnya. Kebakar hutan itu. Nanti akan kita bahas, dia Pak. Dia pintar nih untuk mengatasi kebakaran itu. Baik. Tapi siap. tidak mampu. Iya, tidak pernah mampu dia mendeteksi dini, memberikan penyuluhan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik, Pak Yudi, nanti nah akan ini kita menjadi bahas. persoalan sehingga kita nanti tahun depan ulang tahun lagi. Siap, Pak Yudi. Nanti kita bahas, Pak. Sudah dapat poin-poinnya. Baik, biar lebih cepat dijawab Pak Yudi, nanti akan kita bahas ya. Wah, ada beberapa poin nih, mungkin ada ke Pak Rudi Syaf dan juga Pak Anari nanti, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Masih bersama dua narasumber begitu luar biasa, Bang Rudi Syaf yang sudah ada di studio dan juga Pak Anari yang melalui video conference atau melalui Zoom. Dan di segmen kali ini kami masih mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau melalui nomor telepon di 08117433 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Walaupun tadi sudah kita menerima telepon dari Pak Yudi dan langsung saja kita bahas sambil kita menunggu penelpon lainnya. Mungkin langsung ditanggapi oleh Bang Rudi Syaf. Yang pertama terkait peran KKI Warsi. Yang kedua mengklopkan data yang diberikan oleh KKI Warsi dan juga pemerintah. Lalu terkait deteksi dini, silakan. Ya, jadi kami kan NGO, gitu ya, non-government organization, jadi organisasi non pemerintah. Ya. Pada posisinya kami kepeduliannya pada lingkungan. Jadi kami juga bukan lawannya pemerintah karena nggak ada kepentingan untuk itu. Tapi kepentingan yang sama adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan lingkungan secara bersama-sama. Nah, terkait dengan Karhutla kami memang setiap tahun kami melakukan analisis. Jadi walaupun tidak menimbulkan kejadian Karhutla yang luas, kami tetap analisis juga. Itu sudah kami lakukan sejak 2014 yang lalu. Dan itu ternyata memang karena kami melakukannya serial, kita bisa memperlihatkan bahwa satu gitu ya, ada relasi yang kuat antara panjangnya musim kemarau dengan Karhutla itu, gitu. Dan itu terlihat dari data, gitu ya. Nah, kita masuk ke yang sekarang, kita bisa lihat bahwa ini kemaraunya diselingi dengan hujan, sehingga juga yang terjadi kan kebakarannya tidak sebesar seperti yang ketika kemaraunya panjang betul begitu. Nah itu mungkin bisa jadi pembelajaran dan kami menyampaikan itu kepada para pihak. Jadi kami melakukan kajian, analisis, tapi saya tadi dari awal sudah menyampaikan bahwa kami menggunakan untuk menghitung luas yang terbakar menggunakan satelit Sentinel-2. Sedangkan untuk hotspot tadi kami menggunakan Terra Aqua, NOAA. NOAA ada 21, ada 22 begitu ya. Nah, yaitu untuk upaya kami semakin meningkatkan kualitas data bahwa secara hotspot ini valid, kemudian secara luasan yang terbakar dengan Sentinel-2 itu 1 piksel di lapangannya itu 10 kali 10 meter. Berarti 100 meter, areal dengan luasan 100 meter persegi terbakar, itu bisa kita deteksi. Nah, perbedaan angka pasti akan terjadi tergantung menggunakan metode yang berbeda, pasti angka akan berbeda. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita sependapat ini secara kajian makro tadi, ada relasi yang kuat antara kemarau dengan Karhutla. Nah, bagaimana kita menjaminkan tahun-tahun berikutnya, karena kemarau itu akan selalu ada. Kita kan negeri dengan 2 musim gitu ya. Kemarau, ada hujan gitu. Nah, bagaimana berikutnya ketika kemarau terjadi lagi, ini bencana ini bisa dikurangi. Nah, itu poin kami yang paling penting.
Baik, sudah disampaikan ya bahwa NGO bukan lawan pemerintah, sama-sama untuk concernnya adalah lingkungan seperti itu. Kita ke Pak Anari. Baik, Pak Anari, mungkin bisa ditanggapi Pak atau direspon pertanyaan-pertanyaan dari Pak Yudi tadi terkait yang pertama adalah mengenai data, lalu bagaimana memandang deteksi dini, apakah memang tidak ada deteksi dini yang dilakukan dan sebagainya. Lalu terkait alat berat untuk membuka lahan, apakah tersedia di Kabupaten Muaro Jambi atau tidak? Silakan Pak Anari. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Saya bertanya menjawab berdasarkan dengan perbedaan data Mbak ya. Sebenarnya kalau masalah data itu Mbak sistematis Mbak ya, karena kita dalam dalam bidang penanganan itu ada tergabung dalam Manggala Agni, BPBD Provinsi, TNI Polri. Nah mereka kami sama-sama Mbak di lapangan. Nah jadi kesepakatan data itu adalah hasil sementara Pak, dan akan dikelola kembali misalnya dari kesepakatan sama sekian, terus ntar kemudian sebelum dilakukan ke tingkat lanjutnya, biasanya dari Menggalaknya akan ada turun Mbak tim yang untuk mengukur sebenarnya Mbak. Ya. Nah, tapi terkait dengan data itu tadi betul kata Bapak itu tidak masalah. Yang penting kita adalah bagaimana kita pelaksanaannya Mbak. Yang penting semakin banyak orang yang peduli dalam pelaksanaan penanganan KUHP ini Mbak, mungkin ke depan mungkin KUHP ini semakin kurang lah Mbak. Kan gitu. Nah itu adalah saya mendukung lagi misalnya masukan dan kritikan itu saya mendukung, tapi kalau masalah data terkait itu kita kesampingkan dulu, karena utama adalah bagaimana kita pelaksanaan pencegahan dan penanganannya. Nah untuk kondisi alat berat di Kabupaten Muaro Jambi Mbak, memang perusahaan ikut membantu Mbak. Biasanya di mana ada lokasi kebakaran, perusahaan langsung siap membantu, karena mengingat luasan wilayah Kabupaten Muaro Jambi Mbak, kami selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan perusahaan dan memberikan informasi bahwa apabila terjadi kebakaran, baik itu lahan perusahaan atau tidak, dengan radius 5-10 km, perusahaan membantu Mbak, baik bentuk personil, peralatan, sarana sana, baik tidak alat berat untuk membuka jalan Mbak. Nah, kejadian yang di Rantau Panjang itu Mbak, akses tidak ada Mbak. Ya. Akses untuk lokasi tidak ada. Kami harus membuka lahan dengan merintis Mbak, merintis. Itu pun kami melalui jalur penyeberangan dulu dari Tanjung ke Rantau Panjang, terus disambung dengan kereta kapal kecil. Itu yang kondisi di Rantau Panjang. Nah, itu memang itu yang terjadi di Rantau Panjang itu. Mana akses tidak ada, tapi kami tetap berupaya ada beberapa alat berat dimasukkan untuk menyekat pelebaran luasnya pelebaran kebakaran, dan juga untuk akses jalannya Mbak. Itu yang kami laksanakan pada saat ini Mbak. Untuk deteksi dini tapi memang sudah ada seperti itu ya Pak? Untuk deteksi dini kami banyak Mbak, bisa dari BMKG, terus ada juga dari protek dari aplikasi digital dari polisi Mbak. Kami semuanya terkoordinir, serta ada juga kami semua satgas dipegangi oleh HT Mbak. HT yang mana ketika terjadi kebakaran semua akan menerima laporan tersebut Mbak. Baik itu titik padat itu adalah misalkan itu hanya titik padat adalah obor Pertamina maupun api betulan. Ketika ada terjadi hotspot, anggota tim kami baik di TNI Polri langsung ke lokasi Mbak dan melaporkan. Apabila itu terjadi memang adanya KUHP, kami akan mengirimkan laporan tersebut segera. Apabila itu terjadi adalah tangkapan hotspot itu adalah sumur Pertamina, kami akan mengunci Mbak, karena memang satelit itu kan berputar Mbak. Ketika dia bergerak pada posisi yang dapat panas obor asap atau usaha UMKM mana itu tetap berbunyi Mbak. Nah dari situlah kami deteksi. Itu juga kami sangat diberikan dukungan kepada masyarakat agar memberi informasi Mbak. Apabila terjadi KUHP, segera informasikan ke kami baik ke BPBD, Manggala, Desa, agar kami dapat mengatasi. Karena utama KUHP lainnya adalah bagaimana kita penanganan sejak dini Mbak, agar api itu dapat padam dan tidak meluas. Itulah Mbak. Baik, ini menarik bahwa memang upaya penanganan karhutla Pak Rudi butuh kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, kalau kita berbicara penanganan, kan setelah api padam dan semua terlewati, hujan nanti turun seperti itu, kita beralih ke musim penghujan.
PR-nya adalah pemulihan ekosistem seperti itu ya pasca kebakaran hutan dan lahan. Menariknya ketika tadi disampaikan ada yang terbakar itu di areal perusahaan. Apakah peran perusahaan ini akhirnya penting untuk pemulihan pasca ekosistem seperti apa Pak Rudi? Ya, kalau terbakar di konsesi itu kewajiban konsesi. Regulasi kita bilang perusahaan itu bertanggung jawab untuk mengelola areal yang izin yang mereka sudah dapat. Sebenarnya termasuk mencegah. Itu tanggung jawab mereka juga untuk para pemegang izin. Begitu maksudnya mencegah kalau ada orang dari luar masuk membakar atau ada tetangga dia petani membakar, nanti ada risiko api meluas ke konsesi, maka mereka berkewajiban mencegah itu. Nah, tapi kan kalau lihat data kami kan lebih separuh di areal berizin yang sekarang ini terbakar. Berarti kan perusahaan masih belum secara optimal melakukan tindakan-tindakan pencegahan gitu. Nah, kalau sudah terjadi kebakaran seperti pertanyaan tadi, ya tentu kewajibannya mengembalikan fungsi ekologi, terutama gambut. Gambut itu kan program pemerintah itu ada 3R itu. Rewetting, pembahasan kembali, saya kok menjadi lupa. Ada penanaman kembali dan kemudian ya ada tiga re itu saya jadi lupa sekarang. Tapi poinnya adalah rewetting, membasahi kembali begitu. Nah itu apa? Karena kalau gambut itu bisa dibasahi kayak yang saya bilang tadi, risiko terbakarnya jadi turun gitu. Baiklah. Wah, kalau ngomongin karhutla tidak ada habis-habisnya. Kita jeda dulu Pak Rudi dan juga Pak Nari. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, ada Bang Rudi Syaf bersama kita di studio dan Pak Anari melalui video conference. Dan tidak terasa ini sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup. Langsung saja Pak Rudi Syaf, pernyataan penutupnya silakan. Ya, kalau kami tentu mendorong adalah bagaimana semua pihak yang terkait dengan ini bisa bersama-sama bahu-membahu begitu ya, ini terutama untuk dalam pencegahan. Jadi kalau gambut, pemerintah itu punya program 3R, rewetting, revegetasi, R1 lagi begitu. Itu bagaimana itu bisa kita dorong itu berhasil. Terus menurut saya dengan kejadian yang berulang begini dan masih selalu terjadi di dalam konsesi perusahaan karhutlanya, menurut saya mungkin pemerintah sudah harus lebih keras kepada pemegang izin ini melakukan audit. Ya, audit itu ada dua yang harus diaudit, kesiapan, ya, peralatan mereka dan sebagainya, personil, dan kemudian kepatuhan. Contoh, kalau dia izinnya di gambut, apakah mereka patuh dengan muka air 40 senti gitu ya. Nah itu harus diaudit. Kalau dari audit kesiapan dan kepatuhan hasilnya buruk, ya dikasih hukuman gitu, sehingga ada efek gitu ya, efek ancaman dan tindakan yang membuat mereka menjadi lebih serius di tahun-tahun berikutnya. Nah saya juga mendorong Perda itu tadi ya, Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pencegahan karhutla itu bagaimana bisa gitu ya. Contoh tadi pasal yang meminta pemerintah untuk menyediakan alat berat per kecamatan gitu. Bagaimana itu bisa diaplikasikan dan kemudian akan membantu petani untuk tidak lagi membakar. Siap, terima kasih Pak Rudi Syaf atas waktunya sore hari ini. Selanjutnya Pak Nari, silakan Pak, closing statement-nya. Baiklah, dengan masih masuknya musim kemarau, musim panas sampai bulan November, mari kita sama-sama menjaga
dengan tidak lagi membuka lahan dan membakar dan mengurangi kegiatan aktivitas di luar ruangan yang bisa mengakibatkan kebakaran hutan lahan. Dan segera lapor baik ke pemerintah daerah apabila melihat dan mengetahui ada terjadinya kebakaran hutan lahan agar cepat diatasi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nari atas waktunya sore hari ini. Semoga lain waktu bisa bergabung di studio ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi Syaf atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber bahwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi masih kita rasakan. Dampak tak baik pun masih kita rasakan. Baik dari segi lingkungan, kesehatan, bahkan juga perekonomian. Diharapkan ke depan tidak lagi kita menghirup asap yang tidak mengenakan. Bagaimana caranya? Mungkin saja dengan tindakan atau hukuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.